Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke pertemuan, ke mata kuliah praktikum pemrograman objek ke-1. Nih, sekarang ini ada di pertemuan kedua, di mana di pemrograman objek ini kita akan belajar tentang Java. Mungkin sekarang aku mulai dulu ya, karena masih kosong juga, tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di belakang. Kita bahas ya, untuk langsung ke modul, izin share screen. Eh, Hmm, Oke, sekarang kita ada di modul kedua ya, di mana kita ada bahas Java Identifier, literal, dan juga operator. Di sini apa sih Java Identifier? Java Identifier merupakan tanda token yang mewakili nama dari variabel, metode, kelas, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau bikin nama dari kelasnya, kan kalau di Java bikin kelas gitu kan, nama variabel, nama metodenya itu ada beberapa persyaratan atau beberapa aturan dalam pembuatannya. Seperti, oh ya, bisa terus Java Identifier ini berupa atau bersifat case sensitif, di mana kalau kita salah huruf besar kecilnya itu kemungkinan nama nama variabel atau kelas atau function atau metode yang dipanggil itu bisa beda lagi gitu. Jadi kita bisa buat dari huruf A aja kita udah bisa buat dua tipe dua data gitu. Misalnya variabel A kecil sama variabel A besar itu udah bisa gitu. Terus ini ada beberapa aturannya. Pertama, dia tuh huruf, maksudnya identifier itu harus diawali dengan huruf misalnya. Terus tanda garis bawah bisa itu sama tanda dolar. Huruf dapat menggunakan huruf kecil atau huruf kapital. Karakter selanjutnya dapat menggunakan angka 0 sampai 9. Identifier tidak dapat menggunakan keyword Java seperti class, public, void. Jadi kalau memang eh, kata-katanya itu udah ada gitu, udah ada di package Java-nya, itu nggak bisa dipakai lagi. Karena itu untuk membedakan aja antara yang memang udah disediakan Java sama yang kita buat. Lalu di sini ada Java literal. Di sini tuh tipe data integral pada Java memiliki tiga bentuk. Ini kita sebenarnya udah bahas, mungkin bukan bahas ya, di mata kuliah semester lalu kayaknya ada mata kuliah eh, organisasi dan arsitektur komputer, kita belajar di situ tentang data bit gitu-gitu, dan kita ada bahas tentang oktal, heksadesimal, dan lain-lain gitu. Mungkin ini bisa dipelajari lagi kalau memang mau mendalaminya. Terus di sini ini masih sama, tentang ini tentang yang float, lalu ada boolean. Nah, kebetulan kalau di boolean yang seperti kita ketahui dia hanya memiliki nilai true dan false, gak ada apa-apa lagi. Jadi benar-benar cuman hitam dan putih atau true dan false, karena dia nggak ada tengah-tengah gitu. Kalau tengah-tengah mungkin adanya tuh nanti logika fuzzy, itu di logika matematika gitu kalau nggak salah. Di sini ada karakter literal. Ini sama kayak float gitu. Terus nanti di sini ada kita belajar deklarasi variabel. Jadi nanti untuk latihan programnya bisa dimulainya dari program yang ini ya, di laporannya. Di sini kita belajar deklarasi variabel. Di sini public class output variabel, public static void main, integer value 10 karakter X. Jadi ini bisa langsung dicoba. Nanti apa yang dikeluarin gitu. Ini kan pasti dia bakal ngeprint sebuah value
value-nya kan 10, berarti nanti dia bakal ngeprint 10 tuh. Di sini system out, berarti dia di sini bakal ngeprint the value of x sama dengan ditambah x, berarti nilai si x-nya A gitu. Berarti nanti dia bakal ngeluarin huruf A gitu di sini ya. Boolean result. Untuk Boolean sendiri di sini nggak dibahas lagi ya. Boolean tuh untuk namanya ada defaultnya deh kalau nggak salah. Nanti kita langsung coba aja. Terus nanti di sini ada kita suruh compile kayak biasanya. Terus nanti di sini ada operator nih. Operatornya ada tambah kayak kita pas belajar loga algoritma dan pemrograman. Di sini ada tambah kali bagi modulus dan juga eh, kurang ya. Nah nanti ini kan kayak waktu itu sama persis. Jadi kalau bagi di sini itu adalah hasil hasil bagi. Jadi kalau misalnya 10 dibagi 5, yaitu hasil baginya 2 kan. 10 dibagi 5 2. Tapi kalau 10 modulus 5 nol. Kenapa? Karena 10 dibagi 5 nggak ada sisanya. 5 kali 2 tuh pas 10 gitu. Kecuali kayak 11 dibagi 5. Berarti hasil baginya itu 2, sisa baginya itu 1. Di sini ada aritmatika, kita bakal belajar ditambah I, tambah. Jadi ini kayak kita belajar gimana sih proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian modulus di Java. Sebenarnya sama persis sama yang kita pas lagi belajar algoritma dan pemrograman. Polanya sama. Cuman beda dari penulisan sintaknya aja. Dilanjut di sini ada unary operator. Ini tuh kita mungkin pernah kali ya dibahas. Jadi di sini tuh kalau pakai plus plus ya di belakang huruf ya berarti di belakang variabel artinya nah dia baru melakukan operasi penjumlahan tambah satu ya kalau plus plus pasti tambah satu itu setelah program dibaca. Tapi kalau plus plus baru variabel dia pernah menambahkan satu itu saat program dibaca bukan setelah tapi saat program dibaca. Kalau ini sama aja sih untuk plus plus sama min min. Jadi misalnya kayak gini, kalau kita nge-code ya, ngeprint, terus nanti di sini langsung, misalnya di sini ada OP integer ya, OP sama sama dengan satu gitu. Nah kalau kita di sini tulisnya OP plus plus, ini yang bakal ketampil di terminal tuh hasilnya bakal tetap satu. Tapi kalau kita nulisnya code plus plus OP, dia yang ketampil di sini ya bakal dua kayak gitu. Jadi eh bisa dilihat nanti pas dicobain langsung sih. Jadi oh ini ada contohnya, jadi disuruh bikin contoh juga sih. Oke, di sini bisa dicoba nanti kelihatan kok bedanya. Di sini juga ada operator relasi atau relasional operator. Nanti bisa dilihat lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Nah, ini persis banget sih sama yang algoritma dan pemrograman bisa dicoba langsung. Oke, ini sama latihannya. Oke. Jadi kayak misalnya di sini ada operator dan sama dan. Itu bedanya apa dan sama dan tuh kan seperti yang kita ketahui kalau untuk Boolean itu harus keduanya true. Tapi kalau kita pakai operator ini, dia tuh pas udah nemuin false di sebelah kiri, dia bakal tetap baca yang ini. Tapi sebaliknya kalau kita pakai operator ini, pas kita nemuin false di kiri, otomatis dia langsung nge-return nilai false dari si perbandingannya.
Jadi dia nggak bakal ngebaca ini. Sebenarnya pas lagi ngoding itu nggak bakal kelihatan beda banget gitu. Tapi bedanya tuh nanti di kompleksitas waktunya. Nanti bakal ada pembelajarannya di semester depan sih kayaknya. Itu bakal ngaruhnya di kompleksitas waktu teman-teman pas lagi ngodingnya. Jadi kalau pas ngodingnya mah itu kayak per 0,001 detik kayaknya langsung jadi. Enggak 0,1. Soalnya nanti ada waktunya juga kan biasanya di setiap codingannya tuh. Bedanya itu pakai dan sama dandan. Jadi kalau untuk yang apa namanya eh, operator dan ya kalau dia nemuin false di kiri, dia otomatis yang dan ya, otomatis dia langsung false. Tapi kalau pakai yang dannya satu, dia baca dulu yang kanan. Begitupun dengan operator atau. Kalau atau kan dia minimal ada true satu. Artinya apa? Dia kalau udah nemuin kalau pakai yang true-nya dua kali, kalau nemuin true di kiri, otomatis dia nggak bakal baca yang belah kanannya. Dia langsung keluarin true gitu. Tapi kalau pakai yang ini satu, dia walaupun udah nemuin true di kiri, dia di kanan tetap dibaca. Mau itu false mau true ya pasti hasil bakal true kan gitu harusnya mah. Itu sih. Dilanjut. Ini bisa langsung dicoba. Oh ini nih, membedakan operator Unary. Conditional operator. Jadi nanti kalau teman-teman pakai ini tuh pengganti dari kondisional yang kayak if else gitu. Tapi itu tuh cuma berlaku untuk yang satu baris gitu, nggak bisa lebih. Kayak ini status grade lebih besar dari sama dengan lebih besar dari sama dengan 60. Nah, dia tuh kalau yang kiri dia true, kalau yang kanan tuh fail. Jadi bisa kita naruh kalimatnya apa. Maksudnya di sini lebih benar gitu. Kalau ini salah ya itu bebas sih. Jadi di sini tuh kondisionalnya cuma satu doang. Cuma satu baris gak bisa lebih. Ini bentuk kalau mau pakai kondisional ya, yaitu dengan cara lain gitu. Terus di sini ada object name reference. Oh ini sama sih kayak kemarin. Misalkan apa? Kemarin tujuan string name sama dengan hello. Oke. Terus ini penjelasan doang. Walah, ini kita ngeinstansiasi objek kemarin kita udah belajar ya kalau nggak salah di yang kemarin yang ada greeting sama test grid. Mungkin kemarin ada yang eh error ya untuk pemanggilan objek atau pemanggilan kelasnya. Nah, itu tuh kemungkinan dia harus dibikin satu project, tapi waktu itu aku lupa nyelesainnya gimana. Ya, ada orang nggak harus dibikin satu objek, tapi waktu itu aku sendiri sih dibikin objek waktu itu. Ya, dibikin objek. Dibikin satu project gitu. Jadi kan asalnya cuma file-file di satu folder. Nah, sekarang tuh kayak kalau misalnya pakai IntelliJ atau pakai NetBeans tuh dibikin bikin project dulu baru bikin filenya atau kopas aja filenya ke dalam project itu. Biasanya kan kalau di dalam satu project suka ada package nama projectnya kan. Terus di sini masuk ke dalam pembuatan Java pakai Swing ya. Nanti di sini kita bakal ada menampilkan suatu apa namanya GUI, Graphic User Interface. Nanti bakal ditampilin. Oke, sampai sini paling ada tugas akhir. Di tugas akhirnya manakah yang termasuk invalid identifier? Kan tadi kita di atas sudah ada belajar identifier. Apa aja? Ini valid kan? Ini sambil dijawab aja sih. Ini valid. Ini kalau pakai tanda baca gini ini nggak bisa nih. Kalau di atas ada syarat-syaratnya tuh. Untuk angka dia nggak bisa pakai ini bisa. Ini nggak boleh karena nama Java nggak boleh. Hello there dia nggak boleh. Pakai ini nggak boleh.
Ini boleh, boleh. Berarti yang nggak boleh ini, 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 ini. Kayaknya itu sih. Gue lupa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, aku ini buru-buru. Soalnya habis ini jam 19.30-an ada bimbingan sama Bu Esmeralda sih. Kemarin untuk Septian kalau nggak salah. Kemarin Septian udah bisa belum ya yang manggil kelas greeting di tes grid? Ini Septian udah ada belum sih? Kayaknya lagi nggak on ya. Boy gimana Boy? Kemarin kalau nggak salah ada error ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ini paling kayak gini kita cobain ya. Kelihatan nggak sih? Nah, kita tuh kalau pakai IntelliJ nanti pas masuk, ntar aku sambil inget-inget ya. Pas masuk tuh nanti bikin project tuh, nah bikin namanya misalnya aku asisten di sini. Nah nanti pasti otomatis kebuat kayak gini format pembuatannya. Nanti dia kita kalau mau kita tinggal klik kanan di bagian src, new, Java class, bikin kelas namanya apa kemarin test grid kan, test grid. Kita cobain yang Septian itu ya. Kemarin yang test grid. Kalau di dalam satu project kayak gini aman apa enggak? Nah ini, eh, nah ini. PSPM greeting hello. Oke. Berarti di sini eh bisa kita langsung PSPM. Apa ini sini? Greeting, greeting hello sama dengan oke. Ini dia masih merah karena dia belum ada kelas greeting ya. Terus di sini hello.greet. Benar. Terus kita tambah di sini bikin eh kelas greet baru, kelas greeting berarti ya. Di sini bikin void greet, void greetnya apa nih? Oh ya lupa, publik. Kok no usage? Padahal udah dipanggil lah. Bentar. Oh, nah ini dia udah satu usage, kenapa dia di sini kepanggil? Nah, kepanggilnya di sini. Kemarin tuh error tuh mungkin karena nggak satu package. Aku tuh lupa nge-solve gimana. Cuman salah satu cara nge-solve di Java tuh dia dibikin satu package bisa kita run sekarang.
run di test grid ya. Di test grid, run test grid main. Dia lagi nge-build, otomatis nanti hasil buildannya itu bakal masuk ada bikin test grid dot class gitu. Nah ini di outnya. Nah ini keluar kan, welcome to Java programming. Ini bakal ada ini class ini dot Java, itu dot Java. Nah nanti di sini dot classnya. Beda, lihat bedanya di mana? Kita bedanya di sini. Eh, aku taruh mana? User, walah. Hmm? Nah ini, nah ini dot class kan? Yang ini dot Java gitu. Kalau nggak, aku sih tak tahunya salah satunya tuh pakai dibikin package gitu sih, Septian ya, untuk ngejawab yang pertanyaan di modul kemarin. Kalau untuk Boy masih ada pertanyaan nggak Boy? Boy itu nanya apa ya? Ya Kak, Oh untuk yang tadi aku iya gimana gimana? eh, udah bisa, cuman kan aku pakai NetBeans ya. Iya. Nah, bikin si apa namanya yang project itu tuh banyak deh tipenya, jadi nggak tahu pusing gitu. Mm-mm. Pasti cobain tuh, malah bikin ada yang saya cobain tuh ada com dot apa gitu, kayak bikin Android gitu malahan. Nah, terus nyobain itu kan asalnya udah satu folder nih. Mm-mm. Terus dibikin folder lagi, tapi cuman masukin dua file itu, tapi kita bisa cuman ngerannya bukan di NetBeans, di CMD, Oh emang kalau di baru NetBeans bisa. nggak bisa ya di NetBeans? Nggak bisa kalau di NetBeans, nggak kebaca itu yang kemarin saya tanyain itu. Coba download NetBeans, ambil download aja. Download NetBeans. Eh? Emang sih, cuman masa nggak bisa sih? Aku waktu itu soalnya pengguna NetBeans gitu. Aku ini tuh baru download IntelliJ tuh. Ya, aku juga waktu dulu pernah kan di SMK, cuman Mm-mm. nggak tahu lupa lagi mungkin karena si NetBeans-nya beda. Dulu kan yang di SMK tuh pakai NetBeans kalau nggak salah 8.2 gitu. Nah ini Mm. kalau yang ini nyobain pakai NetBeans yang terbaru gitu. Jadi si project package-nya itu nggak tahu yang mana bikinnya gitu, terlalu banyak Hmm, aku juga, tipenya gitu, terlalu banyak tipenya. walah, baru tahu tuh. Aku soalnya asal pakai NetBeans tuh tinggal bikin package beres sih. Cuman harus dicoba deh nanti. Cobain lagi. Tapi sekarang udah aman. Udah aman sih Kang, Oh running ya. di CMD. Nggak apa-apa kan kalau misalkan
ada Kalau sebagian yang running di NetBeans, ada yang di CMD gitu. nggak apa-apa. Yang penting ya, yang penting solve aja sih. Oke, thank you. Oke. Kenapa kesini? Hmm. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang boy, bentar ya. Sambil yang boy itu hello world.java-nya nggak kebaca boy. Yang kamu tuh errornya could not find or load main class. Nah, coba kamu sama kamu si filenya. Oke, aku cobain deh ya. Bentuknya kayak kamu pakai Notepad kan? Notepad misalnya. Ya bentar, aku lagi lihat ini errornya. Jadi gini, yang kamu tuh kita bisa di sini public hello aja deh. Public hello, public static. Apa sih polanya? String args. String args. Di sini misalnya system titik out print line. Nah, ini kita save-nya di mana nih? Eh, belum beres. Misalnya kita save di asisten di sini. Misalnya dengan nama hello.java. Nah, nanti kita di sini di kita masuk CMD. Di sini kita Java apa ini? Hello. Langsung tab aja gitu. Java. Ini dia ada error apa? Hello. Kok nggak bisa cuy? Oh, astagfirullah. Public class. Nah, di sini kita cobain Java. Kalau Java lagi, aman nih, nggak ada apa-apa. Ini kalau kamu kayaknya CMD-nya itu beda lokasi CMD-nya nih di sini nih, lokasi penyimpanan kamu. Soalnya di sini tertulisnya kamu tuh file not found. Kalau file not found itu ya bukan error di filenya, tapi nggak kebaca gitu filenya. Berarti kamu lokasinya yang salah tuh. Jadi di sini tinggal langsung Java. Kalau ada plus ya, enggak. Halo Java, terus Java. Nah, ini nih. Jadi keluar hello-nya. Kayaknya untuk boy itu ada kesalahan di lokasi filenya. Mending kamu bikin CMD-nya langsung di filenya aja. Di file ini langsung di file ini kan kamu naruh tadi, ini kan belum ada nih. Ini belum ada. Nah, setelah ini kamu langsung CMD-in aja. Gitu. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan lagi. Untuk apa sih mana modul?
Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kita stop share aja dulu. Oke, kalau nggak ada, paling aku cukupkan sampai sini sih untuk video penjelasan praktikumnya. Mohon maaf kalau aku buru-buru ya. Soalnya aku ada Zoom sama dosen juga di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WA sih. Kalau memang aku lagi kosong pasti aku jawab. Tapi kalau enggak ya paling dijawab tapi rada ngaret aja. Septian nggak ada pertanyaan lagi? Belum ada sih kayaknya, nanti paling pas udah nyoba-nyoba kayaknya nanti ada. Oke. Sebenarnya sih untuk yang modul kedua ini persis kayak kita waktu algoritma pemrograman, cuman bedanya dalam bentuk bahasa Java aja sih. Sama persis kayaknya. Ya udah, mungkin kalau begitu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.